Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Ipudia Nabila dari 11 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang salah satu pengusaha sukses. Oh iya, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Dan tetap terus tonton video ini ya. Yap, kali ini aku akan jelasin tentang cerita Chairul Tanjung dari anak singkong hingga jadi miliarder tersohor. Chairul Tanjung ini salah satu pengusaha sukses yang sangat terkenal. Siapa sih yang tidak kenal dengan nama tersebut? Nama yang sudah banyak berseliweran di televisi dan internet ini. Ya, kalau belum tahu juga pasti tahu kan Trans TV, Trans 7 dan Trans Studio yang ada di Bandung sama Makassar. Itu loh Dufan versi dalam ruangan yang jadi destinasi favorit wisata keluarga. Semua yang disebut tadi adalah beberapa dari banyak properti kepunyaan Chairul Tanjung alias Siti Chairul Tanjung, dikenal sebagai orang terkaya ke-568 dan ke-7 di Indonesia tahun 2018 versi majalah Forbes. Kekayaan bersihnya mencapai 56,4 triliun. Chairul Tanjung juga punya 3 perusahaan utama di bidang media, layanan finansial, retail, hingga properti dan sumber daya alam. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah Megacorp, Transcorp, dan CT Global Resource yang di bawahnya masih memiliki banyak anak perusahaan. Karena kecerdasannya dalam manajemen uang, pria kelahiran 16 Juni 1962 pernah ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menggantikan Hatta Rajasa saat itu naik jadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dari 19 Mei 2014 hingga 27 Oktober 2014. Jauh sebelum namanya melanggang buana, anak dari 6 saudara ini pernah mengecap pahitnya kehidupan dan dijuluki sebagai anak singkong alias anak kampung yang serba kekurangan karena ayahnya di PHK. Chairul Tanjung adalah anak wartawan bernama Abdul Ghaffar Tanjung. Saat zaman Orde Baru, tulisannya dianggap berbahaya dan menentang penguasaan. Akibatnya, mereka sekeluarga jadi bangkrut. Mereka terpaksa menjual rumah dan tinggal di satu kamar sempit di Gang Batu Tulis, yang saat itu adalah area kumuh yang jadi simbol kemiskinan Jakarta. Losmen sempit tersebut dipaksa untuk jadi tempat berteduh 8 orang. Rumah barunya tersebut bahkan tidak memiliki kamar mandi, sehingga mereka harus mandi di kali. Beruntung, orang tua Chairul Tanjung mempunyai prinsip pendidikan itu adalah langkah yang harus ditempuh dan dengan segala daya dan upaya agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Dengan bekal ini, mereka menyekolahkan Chairul Tanjung hingga ke bangku kuliah. Pada 1981, Chairul Tanjung berhasil tembus ke Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Selama kuliah, ia dikenal sebagai mahasiswa yang baik, sehingga ia berhasil mendapatkan gelar mahasiswa teladan tingkat nasional periode 1984 sampai 1985. Kewirausahaannya mulai muncul ketika ia duduk di bangku kuliah. Kemampuan ekonomi di keluarganya yang terbatas dan uang kuliah yang besar membuat ia berjualan modul pembelajaran, LKS, kaos, hingga fotokopi di kampus. Kegagalan dan kebangkrutan sudah akrab dengan pria beranak 2 ini. Pertama kali ia serius berbisnis, ia mencoba membuka toko peralatan kedokteran dan laboratorium di daerah Senen, Jakarta Pusat. Namun, usaha tersebut akhirnya tutup karena bangkrut. Dia juga pernah membuka usaha kontraktor, bekerja di perusahaan baja dan perusahaan rotan. Tapi semuanya gagal. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya Chairul Tanjung bersama 3 rekannya berhasil membangun bisnis baru di bidang ekspor sepatu anak. Nama perusahaannya adalah PT Priyanti Sindutama. Jika dulu Chairul Tanjung memulai bisnis menjual EKS dan fotokopi, mungkin kamu bisa mulai jadi agen
agen listrik atau pulsa yang modalnya minimal, untungnya maksimal. Udah dulu ya, segitu dulu podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.